pakai apa ini? Modus ponen. Modus tolen. Modus ponen ya. Saya sendiri Ponen. nggak pernah hafal sama modus-modus itu ya. Jadi tapi ini benar ya. Ini benar ya. Kalian bisa pakai aturan inference itu atau pakai tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran itu paling lama ngerjakannya. Tapi kalau kalian sudah ingat sama aturan inference, ini jadi gampang seperti itu. Oke, jadi ini benar kesimpulannya. Dia punya 8 kaki ya. Nomor 3 ya. Siapa mau jawab nomor 3? Silakan raise hand. Ananda silakan. Yang 3 berapa Ananda? 3A, Pak. 3A. Aturan inference apa yang dipakai? 3A? Addition. Addition ya. Nah, ini addition ya. Jadi Alis adalah seorang kuliah di matematika ya. Nah, kesimpulannya Alis kuliah di matematika atau kuliah di science gitu. Jadi ini addition ya. Nah, yang B ya selanjutnya siapa mau bertanya, mau menjawab? Sahril. Silakan Sahril. Yang nomor berapa Sahril? Yang 2B, Pak. Rizka harusnya duluan apa? Sahril duluan dah. Yang berapa? Yang 2B. 3B ya? Ya. Ya, 3B maksudnya. Ya. Pakai apa dia? Itu pakai simplifikasi. Oke ya. Jadi Jerry kuliah di matematika atau kuliah di computer science ya. Maka kesimpulannya Jerry adalah kuliah di matematika Kuliah gitu di ya. matematika. Oke, benar ya. Ayo Rizka, nomor berapa Rizka? Nomor 3C, Pak. 3C. Gimana 3C? Modus ponen. Modus ponen. Jika hari ini hujan, maka kolam renang ditutup gitu ya. Iya. Hari ini hujan, kesimpulannya kolam renang ditutup gitu ya. Ya mirip sama nomor 1 tadi ya. Ya benar dari Rizka. Silakan Ulia. Ulia nomor berapa? Yang 3D, Pak. 3D. Modus tolen. Modus tolen ya. Ya. Ya, jika hari ini bersalju, maka kampus akan ditutup gitu ya. Nah, kemudian proposisi kedua, kampus tidak ditutup hari ini, maka kesimpulannya hari ini tidak bersalju. Sudah bagus ya. Isan gimana Isan? Mau kerjakan nomor berapa? Nomor yang terakhir, Pak. 3E. Yang terakhir, silakan. 3E pakai silogisme. Silogisme. Jika saya pergi berenang, maka saya akan terpapar sinar matahari kebanyakan gitu ya, kebanyakan terpapar sinar matahari gitu. Oke, ini proposisi pertama ya. Atau boleh dibilang premis pertamanya gitu ya. Premis keduanya, jika saya terpapar sinar matahari terlalu banyak, maka saya akan mendapat sunburn. Sunburn itu apa sih bahasa Indonesianya? Berjemur kali, Pak. Ya, kulit terbakar tuh ada istilahnya nggak di Indonesia? Berjemur. Sunburn itu lebih ke luka karena kalau kita pantai terlalu banyak kena sinar matahari, kulit kita ngelupas gitu. Ada istilahnya nggak itu ya? Terbakar sinar matahari. Iya, terpapar sinar matahari ya. Sunburn tuh jadi kulitnya luka kena terbakar matahari kayak gitu. Sunburn ya. Ya udah lupakan dah, kita bilang sunburn aja ya. Nah, kesini kan pakai yang P maka Q, kemudian Q maka R ya. Maka kesimpulannya P maka R ya. Jadi langsung ke R gitu. Ya, kalau lebih itu yang dipakai di sini ya. Benar tadi si Ihsan ya. Jelas sejauh ini? Jelas, Pak. Kita ke nomor 4 ya. Ada yang mau coba menjawab? Anda lagi ya, silakan Anda. Simplifikasi, Pak. Simplifikasi.
Kanguru hidup di Australia. Kanguru hidup di Australia dan marsupial itu binatang apa ya? Berkantung, Pak. Yang berkantung juga ya. Oh, kanguru hidup di Australia dan kanguru adalah binatang berkantung gitu ya. Kesimpulannya, kanguru adalah binatang berkantung. Ini simplifikasi ya. Ya, karena sebenarnya ini kalimat panjangnya harusnya ya ada 2 buah kalimat ini. Kanguru hidup di Australia dan kanguru tergolong binatang berkantung gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya yang kedua ini sebenarnya ya, kanguru binatang berkantung. Terima kasih. Oke, Rizka. Yang 4B, Pak. 4B. Ya. Disjunksi. Pakai apa? Maaf, sebesarkan Kak speaker dulu. Gimana nomor B? Pakai disjunksi. Disjunksi. Ya. Nah, oke, hari ini kalau tidak suhunya sangat panas 100 derajat ya. Ya, atau polusi berbahaya. Ya, ada polusi sangat berbahaya ya. Ya. Kemudian premis kedua, ternyata hari ini kurang dari 100 derajat. 100 derajat. Ya, akibatnya kesimpulan polusinya berbahaya. Ya. Jadi benernya disjungsi atau konjungsi ini ya? Disjungsi ya? Disjungsi. Disjungsi ya, oke. Oke, ada yang lanjut siapa mau lagi? Suci, silakan Suci. Nomor 4C, Pak. 4C silakan. Modus ponen. Modus ponen. Ya. Linda adalah seorang perenang yang handal gitu. Jika Linda perenang yang handal, dia bisa bekerja sebagai lifeguard ya. Lifeguard bahasa Indonesia apa ya? Penjaga pantai ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia lifeguard apa. Kadang-kadang ada penjaga pantai ya. Nah, kesimpulannya Linda can work as lifeguard ya. Modus ponen nih ya. Ya, Pak. Modus ponen ya. Sama kayak nomor 1 pertama tadi. Cuman dipisah aja. Kalau di nomor 1 itu if ini ya, yang ini adalah yang pertama ya, premis pertamanya gitu ya. Ini premis keduanya ya, yang pertama ini. Cuman dibalik aja. Oke, siapa selanjutnya? Ayo Laili. Yang 4D pakai addition. Pakai addition ya. Steve will work at a computer company this summer ya. Therefore, this summer Steve will work at a computer company or he will be a beach bum. Beach bum itu apa ya? Kalau cewek beach bum itu cewek-cewek yang seksi-seksi di situ kalau nggak salah ya. Kalau cowok saya nggak ngerti ini Steve ini ya mungkin semacamnya gitu ya. Jadi ini addition ya, benar katanya Laili ya, Laili benar ya. Jadi ditambahkan ya. Jadi ini sebenarnya ditambahkan apa aja pasti benar ya. Mau dikasih sesuatu yang nggak masuk akal di kanan ini pasti tetap benar kesimpulannya. Oke, udah pintar-pintar semua ini. Kalau nomor 5. Nah, kalau nomor 5 ini ada premisnya 1 ya, Randy bekerja keras ya. Jika Randy bekerja keras, maka dia adalah dull boy. Kok dull boy jadinya ya? Jika Randy seorang dull boy, maka dia tidak akan dapat pekerjaan gitu. Kemudian kesimpulannya Randy will not get the job ya. Nah, ini saya namakan premis pertamanya ya. Ini premis keduanya dan ini premis ketiganya ya. Sementara ini kesimpulannya yang keempat ini ya. Nah, 1 dan 2 ini berakibat pakai modus ponen ya.
Mirip Ya. dengan yang terakhir tadi Laili tadi jawab ya. Bagaimana? Jadi dari 1 dan 2 ini kita punya kesimpulan he is a dull boy ya. Ya. Dull itu kalau nggak salah pemalas ya. Anak bodoh. Membosankan. Membosankan membosankan, malas gitu ya. Makanya nggak nyambung ini ya. Kok bisa dia pekerja keras dia membosankan? Ya. Jadi kesimpulannya punya Randy is a dull boy ya. Nah, jika Randy is dull boy then he will not get the job ya. Ini pakai modus ponen lagi kan? Ya, jadi 2 kali pakai modus ponen, jadi kesimpulannya emang dapat yang ini ya. Randy will not get the job ya. Seperti itu. Oke, jelas ya? Jadi pakai 2 kali modus ponen. Oke, nomor 6 dan seterusnya kurang lebih sama ya. Coba kita nomor 9 ya. Nomor 9. Siapa mau coba jawab? Mau dibaca dulu boleh. Ini 3 kalimat ya nomor 9 ini ya. Karena 3 kalimat berarti harus ada sebutinnya dua aturan inference yang dipakai ya. Ananda, silakan Anda. Enggak mau jawab Pak, cuma mau nanya. Oke, mau nanya apa Ananda? Yang nomor 6 Pak, masih belum. Nomor 6. Ya. Oke, nomor 6. Gimana caranya ya? Sebentar ya. Saya pindah lokasi. Oke, stop share. Kemudian saya share screen lagi. Oke, nomor 6 ya. Jadi hipotesisnya ada hipotesis lagi. Premis pertamanya apa? If it doesn't rain or if it does, Jika if it is hari ini tidak hujan, tidak mendung. hujan atau kok jika sih? Berkabut. Oh, jika hari tidak hujan atau tidak berkabut. Tidak berkabut. Oke, maka Tidak ada balapan. tidak ada balapan ya, balapan layar ya. Ya. Maka tidak ada balapan layar ya. Balapan layar dan maka balapan layar akan diselenggarakan ya. Dan demo life saving ya juga akan diselenggarakan ya. Oke. Ini premis pertama, premis kedua atau proposisi pertama ya. Premis kedua, jika lomba layar diadakan ya, jika lomba layar diadakan, maka piala akan diberikan gitu. Maka piala akan
di diberikan award apa ya bahasa Indonesianya? Diberikan aja dah ya. Oke. Penghargaan. Ya, penghargaan ya harusnya. Nah, apa lah ya? Kita anggap sama ya. Nah, kemudian premis ketiga adalah piala tidak diberikan. Nah, disuruh tunjukkan bahwa kesimpulannya ya, kesimpulannya yang keempat berarti kesimpulan yang keempat adalah hari ini berarti hujan, ya. Nah, saya ganti dulu warnanya, ya. Hari ini tidak hujan ya. Itu saya namakan apa? Hari ini hujan P ya. Ini berarti bukan P gitu ya. Kalau kalian pengen gampang dirubah gini ya. Tidak berkabut itu berarti berkabutnya ki ya. Berarti bukan ki gitu ya. Balapan layar akan diselenggarakan itu jadi R misalnya. Terus kemudian demo live saving diselenggarakan itu S gitu. Maka yang pertama ini jadi Negasi P. bukan P atau Bukan P. bukan P atau bukan Q gitu ya. Akan berakibat R R. dan Dan S. Nah, kalau yang kedua apa? Lomba layar akan diadakannya apa? R ya. Dan piala akan diberikan. Piala akan diberikan kita kasih nama T misalnya. Berarti dua itu adalah yang ini yang pertama ya. Yang kedua berarti adalah Jika R maka T. R maka T. R maka T seperti itu. Dan ini kesimpulannya adalah P. P ya. Nah, ini bagaimana nih? Premis ketiganya, Pak. Premis ketiga. Oh ya, premis ketiga belum. Premis ketiga apa? Negasi T. Negasi T ya, bukan T ya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya harusnya P seperti itu. Nah, ini gimana cara mengerjakan? Mana dulu kita kerjakan? Yang premis 1, Pak. 2 sama 3, Pak. 2 sama 3. 2 sama 3 dikerjakan. Pakai warna lain lagi ya. Pakai hijau coba ya. 2 sama 3 kita kerjakan terlebih dahulu. Ya. Apa kesimpulan dari 2 dan 3? Negasi R. Negasi R. Negasi R. Jadi kesimpulannya ini negasi R. Pakai aturan inference apa? Tolens. Modus Roland. Jadi kita sekarang punya 2 buah. Ini sudah digabungkan ya. Jadi kita punya bukan R. Ya. Kemudian apa lagi? Yang 1, Pak. Bukan R berarti kita punya kesimpulan ini pakai addition ya. Kita punya bukan R atau bukan S. Addition ya. Tadi addition itu bisa Iya, ditambahkan aja ya, benar ya? Benar. Dan ini setara dengan Bukan R dan S. bukan R dan S. Seperti itu. Jadi kita punya ini berarti kan? Negasinya Iya. ini kan? Berarti kesimpulannya adalah Bukan negasi bukan Negasi. negasi P Atau bukan negasi P atau negasi Q. dan ini setara dengan P dan Q. dan Q. P dan Q. Kemudian kalau kita punya P dan Q kesimpulannya Q. P. yang bilang Q benar ya. Nggak salah ya, bilang Q nggak salah ya. Tapi kita nggak ketemu jawabannya ya. Jadi nggak salah. Kita bisa nyimpulkan P ya. Ya, jadi kita dapatkan kesimpulannya. Jadi kita pakai apa? Modus tolen ya. Kemudian addition
Terus ini modifikasi ya, Simplifikasi. ya simplifikasi. Yang terakhir Ini modifikasi simplifikasi. ya. Ini kemudian ini adalah tolen lagi ya. Dan kemudian ini simplifikasi benar. Terakhir simplifikasi. Oke. Jelas? Tadi siapa nanya tadi? Ananda ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau nggak jelas nanti bisa lihat videonya lagi nih. Kalau nampilkan semua layarnya panjang sekali. Apalagi tulisan saya jelek gitu. Pak. Oke, kita balik ke soal ya. Oke, nomor 7 lebih gampang ya karena tidak serumit nomor 6 ya. Nomor 9 bagaimana? Ayo, Imran mau jawab lagi silakan. Yang 9 F apa 3 jawabannya? Nah, 9F 3. Oh, F. Yang F. Yang F. Kok bisa 3 jawabannya? Maksudnya gimana 3? Oh, maksudnya 3 langkah gitu? Ya, Oke, ya. mice know their food. Rabbits are not rodents. Some bats do not go their food. Oke, apa nih soalnya? Eh, Oke, conclusion-nya apa bisa diperoleh gitu ya? ya, Jadi sebenarnya kalau fungsi Tikus. dari diperoleh itu tidak tunggal ya, jawabannya tidak tunggal ya. ya, Jadi bisa banyak hal kita simpulkan ya. ya, itu maksudnya Pak. Tikus tidak menggerogoti makanannya. Kelinci All rodents. Oke, kita pindah ke ya, ke papan tulis ya. Sebentar ya. hewan penggerak. Kita pindah ya, kita kerjakan sama-sama ya. Kelelawar tidak menggerogoti makanannya. Oke, saya stop share dulu, kita pindah layar dulu ya. Pindah layar. Halo Pak Marwan. Halo. Ada Kaprodi kita tercinta di sini. Ya, Pak Marwan. Iya, biar kelihatan muda, ketemu maba Pak, jadi biar muda Pak. Biar wajahnya minimalis gitu Pak. Oke, ini tadi ya. Maaf Pak, tadi keluar dari yang Pak. Nggak apa-apa. Oke, ini kita kerjakan yang F ya. Nanti yang D sama E kita kerjakan juga dah ya. Oke. All rodent gnaw their food ya. Nah, ini P-nya apa kira-kira ini? P-nya itu X untuk setiap gnaw their food. Apa gimana nulisnya? Ini kan PX ya. PX ya. Ya, PX. PX-nya bodinya X gnaw Their food. their food ya. Ya, jadi yang ini jadi apa ini? X. Untuk setiap X. Ya. Untuk setiap X. Ya, oke ya. Untuk setiap ya. Oke. Nggak bisa Pak. Beda Pak, daring sama sepadan. Bisa dipindahkan tapi kopi manual.
manual. Tapi nggak bisa kita buat kelas di Spada sendiri, harus minta izin ke Pustik. Selamat. Oke, maaf ada gangguan tadi kita diskusi ini. Kak Prodi menjadi pengganggu ya. Oke, untuk setiap X, PX gitu ya. Kemudian ini Mice are rodents. Mais. mice are Rodents. rodents ya. Gimana nulisnya ini? Mais. Ya ini bilang aja P gitu ya ini ya. Ada R. Ya, P aja ya. P. Kalau ini gimana? Rabbit Rabbit do not gnaw their food. How their food. Negasi PX. Negasi P rabbits. Ya, negasi PX. P rabbit negasi, P rabbit ya. Ya. Terus yang ketiga Bats are not. Bats are not rodents. oh ini Negasi. kayaknya kacau ini kita ini Ya, ya. bukan di. Nah ini harusnya PX ya, saya pakai warna lain aja dah, pakai warna hitam aja ya. Oke ini. Nah PX ini lebih enaknya begini, X R rodent ya. Ya, jadi mice are rodent berarti ini akan menjadi apa? P mice. mice ya. Kemudian kita fungsi proposisi yang kedua QX apa? X X gnaw their food. Sorry Y aja pakai ya. Oh, Y No, their Their food ya. Oke, jadi yang pertama ini gimana? negasi. Semua X mice. P mice. Untuk semua PX gitu. Gitu? semua PX. Untuk setiap X PX, Maka itu maka maka QX. QX ya. QX. Ya ini kalau di X berarti di X gitu ya. Ya. Jadi untuk semua X yang rodent gitu ya. X yang rodent, X apa bahasa Indonesianya Gnu ya, mengkritik, bahasa Indonesia yang mengkritik gitu ya, bahasa Sasak mengkritik gitu ya, Menggerogoti. ya menggerogoti ya. menggerogoti. Kalau bahasa Sasaknya kritik bener ya, mungkin Sasaknya Lombok Tengah kritik gitu ya. Ya jadi benar ya, untuk setiap X rodent, X menggerogoti makanannya gitu ya. Makanannya. Jadi ini adalah proposisi pertamanya ya. Oke. Jadi ini yang pertama jadi ini ya. Oke, terus mice are rodent berarti ini yang kedua ya. Ini yang kedua. Ya, Ini yang pertama. pertama. Kemudian nah, oke. Rabbit do not gnaw their Ini berarti yang ketiga, rabbit do not gnaw their food, berarti bukan key rabbit ya. Key rabbit. Oke. But are not rodent, berarti ini yang ketiga, Negasi P. negasi P. Negasi PX. P. Kita tulis sekarang ya. Jadi yang pertama untuk setiap X PX ya, Ya, maka QX gitu ya. X. Yang kedua P
Premise. Premise. Oke. Premise. Yang ketiga, Key rabbit. Negasi key rabbit. Negasi ya. key rabbit. Yang keempat, Negasi Negasi pebat. negasi pebat. Oke, kira-kira kesimpulan bisa diperoleh apa? kesimpulan yang bisa diperoleh berarti untuk Negasi P rabbit dari yang 1 sampai premis 1 sampai 3. Negasi. 1 dan 3. 1 dan 3 jadi apa? Negasi P rabbit. Oke, 1 dan 3. Oke, saya kasih warna lain dulu. Sebentar. Ya. Jadi kita pakai yang 1 dengan 3 ya. Pakai modus Tholen. Jadi kesimpulannya adalah bukan PX. untuk setiap X PX gitu ya. Nah, ini setara apa ini? Kan itu Terdapat X PX gitu ya. Coba lihat aturan inferensi yang melibatkan kuantar ya. Negasi dari untuk setiap X PX itu adalah terdapat X PX ya. Kemudian Terdapat X bukan negasi PX, Pak. apa? Yang negasi dari setiap X PX itu terdapat X yang bukan PX. Oh iya, sorry, bukan PX ya. Terdapat X bukan PX. Ya, makasih sudah diingatkan ya. Terus gimana? Itu pebat. Enggak sih? Iya enggak sih? Terus ke pebat. Jadi sisanya berarti sisa X bar. Gitu enggak sih? Nah, bingung? Nah, coba cara lain ya. Coba cara lain. Kalau bingung, coba-coba aja. Kita pakai pulpen hijau lagi ya. Kita coba 1 dengan 2. Ya. Apa 1 2 kesimpulannya apa? Kimais. 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 Ya. Kesimpulannya adalah Kimais. 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 Kemudian Mantap. ya sebenarnya ini jawabannya beda-beda. Ini sebenarnya suatu jawaban juga ya. Ini suatu kesimpulan juga ya. Ini juga suatu kesimpulan. Mungkin tidak mesti melibatkan semua premis gitu ya. Ya. Jadi kalau di matematika ya mungkin tidak semua premis kita pakai untuk menarik suatu kesimpulan ya. Ya. Jadi ini suatu kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa kalau kini kita ambil? Kimais. Berarti ignore their food. Mice knew they food. Ya, gitu ya. Bisa. Hah? Kok ada suara kecelakaan? Oke, dicoba-coba aja nanti ya. Di utak-atik kalau enggak 1 dengan 4 gitu ya. Oke. Nanti coba-coba ya, silakan. Kita balik ke soal ya. Oh, janganlah. Ini aja dah, soal yang tadi aja ya. Nah, coba kita kerjakan yang D ya. Every computer science major has a personal computer. Every computer science major has a personal computer. Ya. Jadi setiap mahasiswa computer science punya laptop gitu ya. PC sebenarnya. Tapi kita ganti laptop aja ya, personal computer ya. Ralph does not have a personal computer ya. Kemudian Anne has a personal computer.
Ya, kesimpulan apa? Kita yang pertama itu adalah pertama kita temukan PX-nya apa? PX-nya kira-kira apa? X is computer science major. Major has a personal. X has personal PC ya, has PC ya, personal komputer ya. X has PC. Ya. Di mana X itu adalah mahasiswa di Unram misal gitu ya. X mahasiswa di Unram ya. Semestanya mahasiswa di Unram. Ya. Jadi yang pertama jadi apa? Yang pertama jadi Ralph doesn't have a Setiap X PX. Nah, ini sebenarnya bukan itu ya. Ini apa namanya? Untuk setiap X computer science ya. Setiap X computer science. Oke, jangan lupa ya. Jadi P kita misalkan adalah Has personal computer. oke, berarti butuh satu lagi QX ya, QX. QX ya. QX itu adalah X. Oh, XY berarti ini ya. Is computer science. QXY2 ya. X is Y major gitu ya. Science major. Ya. X ini anunya mahasiswa ya, dan Y ini program studinya ya, Y program studi. Ya. Atau kita tulis bahasa Indonesia aja ya. X kuliah di prodi Y, gitu ya. X ini himpunan semestanya adalah mahasiswa, Y adalah himpunan program studi. Ya. Oke, jadi yang pertama jadi apa? Every computer science major has personal computer. Setiap mahasiswa computer science punya PC. Setiap PX. Untuk setiap X, Setiap X jika X, computer science ya. Ya, computer science. Jangan dulu ini ya. Apa artinya Q, X, computer science? Artinya X kuliah di computer science ya, dibaca gitu ya. X-nya kan tidak berubah ya, variabel tetap. Tapi CS ini bukan variabel lagi ya. Jadi kuliah di prodi computer science. Jadi kalau kalau Q, X, computer science artinya X kuliah di computer science ya. Nah, kalau ditulis nih X Alfi, CS artinya apa? Dibaca apa ini? Alfi kuliah di computer science. Jurusannya computer science. Kuliah di computer science ya. Oke, jadi kalau seperti ini berarti yang pertama jadi apa? Untuk setiap QX, computer science ya, maka kesimpulannya adalah PX. Apa tadi satu lagi? PX itu yang pertama ya. Yang kedua bagaimana? Negasi PX. Negasi peral. Negasi peral ya. Negasi peral. Ya. Yang ketiga apa? Pean. Oke. Pean ya. Nah, sekarang gimana nyari kesimpulan? Ada banyak kesimpulan bisa dibuat ya. Contohnya ya, 1 dengan 2 jadi apa? 1 dengan 2 jadi apa? Negasi kira CS. Negasi kira. Negasi untuk setiap. Oh, ini X-nya lupa ya, X-nya di sini. Untuk setiap X dalam kurung X
Ki, Ralph, Ralph, koma S gitu ya. CS. Nah, ini kalau dihilangkan negasi jadi apa? Terdapat X, Terdapat X, bukan Ki, negasi Ki, Ralph. Negasi Ralph. CS. CS. Computer Science. Ya. Jadi kesimpulannya Ralph. Tidak. Ralph bukan jurusan komputer. Ya, ini kebetulan Ralph-nya langsung jadi X-nya kan. Karena X adalah mahasiswanya ya. Ralph bukan ya, computer science. Kalau An gimana? Apakah An pasti mahasiswa computer science? Ya. Belum itu tidak bisa disimpulkan itu ya. Oh, belum tentu. Ya. Ya. Dengan An kita nggak bisa simpulkan apa-apa, tapi dengan Ralph kita bisa simpulkan dia mahasiswa computer science seperti itu. Ingat ya, tidak mesti semua premis bisa harus digunakan. Ya. Kadang-kadang ini adalah tipuannya gitu. Bisa dipahamin? Insyaallah. Ya, jadi nanti kalau besok kuis jangan sampai tertipu ya. Sebentar ya, ada telepon. Halo? Oh iya, aku nggak tahu. Kalau bukan bisa dihubungi tapi mati jaringan di handphone, nggak tahu kenapa. Nggak tahu, nggak jalan internetnya. Coba lepas tadi alatnya itu pakai cara biasa coba. Pakai cara biasa dari tadi nggak bisa. Bisa lepas dari tadi. Restart lagi coba. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke yang E gitu ya. Oke, enaknya kita kayaknya yang mudah yang bagian A dan B-nya ya. Kita coba A dan B-nya aja ya. Nomor 9 ya. Oke, sebentar. Saya copy dulu. Jangan langsung ke susah, nanti kalian bingung gitu. Oke, udah kelihatan soalnya? Udah, Pak. Udah. Yang A ini, kita kalian coba yang A ya. If I take the day off, it either rains or snow. Ya. Nah, ini lebih mudah ini, ya. Take the day off ini artinya cuti ya, maksudnya ya. Jadi yang A itu saya tulis ulang ya. Jika saya cuti, nah, maka hari itu hujan atau salju.
Bersalju ya. I took Tuesday off or I took Thursday off. Saya cuti Saya Mengambil cuti hari hari Selasa. Kamis ya. Selasa atau Kamis. Kamis ini. Kamis. Thursday. Kalau Selasa itu Tuesday ya. Terus yang ketiga, oh ini Senin. Selasa ya. Selasa atau Kamis, Pak. Hari Selasa, hari Selasa cerah ya. Kemudian yang D, hari Kamis Tidak bersalju. Tidak turun salju. Tidak bersalju. Tidak bersalju. ya, harusnya kita kerjakan itu tadi lebih mudah ini ya, tidak pakai kuantor ya. Nah, sekarang berarti kita tentukan dulu apa P, apa Q-nya ya. Dalam tulis matematika lebih gampang ya. Pak, untuk yang premis D, di sana ada hari Selasa. Kamis ini kan? I took Tuesday off or I took Thursday off. Dua itu Pak. Oh, yang kedua, yang ke B gitu. Ya. Atau hari Selasa. Selasa gitu ya. Makasih. Saya mengambil cuti itu kita namakan P ya. Ya. P. Kemudian cuti hari Selasa itu namakan Q dan cuti hari Kamis itu namakan R ya. R. Hari Selasa cerah. Ya. Yang A dulu jadi apa ya? Yang A jadi apa? Jika saya cuti P maka Saya mengambil cuti maka oh ini rain snow-nya ya. Hari ini hujan, ini jangan pakai QR dulu ya. Ini Q-nya, ini R-nya ya. Jadi ini P atau Q atau R. Q atau R. I atau R. Ya. Yang B bagaimana jadinya? Ini S ya. P T. S atau T. Nah ya. Saya ngambil bukan P Selasa. hari ini kita namakan Tuesday off ya. Cuti hari Senin ya. Saya mengambil cuti hari Senin itu jadi apa? P Senin. T. Oke. Saya mengambil cuti hari Selasa. Sorry kok Senin tadi ya. Atau saya mengambil cuti hari Senin ya. Mengambil cuti itu P tadi ya sudah ya. Ya. P Selasa. P Selasa. Oh, oke ini jadi apa namanya? Fungsi proposisi. Fungsi proposisi ya benar ya. Jadi harusnya PX itu adalah apa? P Selasa. Saya ambil cuti hari X gitu ya. Benar ya, ini salah berarti ini ya. Jadi harusnya yang A itu adalah apa? PX menjadi IX atau R. TPX atau A. berarti kita punya harusnya QX juga. QX itu apa? X itu hari hujan. PXY berarti ya. Hari X hujan. Hari X cuaca Hujan. Y gitu ya. Ini ada Y gitu. QXY. Hari X cuacanya Y gitu ya. Berarti kalau hari ini apa? Hari ini hujan berarti harusnya PX. X hujan gitu ya. Iya. Ya. Dan atau
X, salju gitu ya. Ingat QXY, X-nya menunjukkan harinya, Y-nya menunjukkan cuacanya ya. Jadi kalau QX, hujan berarti hari X cuacanya hujan. Ini hari X cuacanya salju. Ya. Dan PX adalah saya mengambil cuti hari X ya. Oke, yang A, yang B apa? Premis kedua apa? Saya cuti PX. P terus D. Oh, ini juga harusnya PXY, ya. Benar-benar. P terus D ya. P Selasa. P Selasa. Atau P Kamis. Ya. Kemudian yang C adalah yang ketiga. Hari Selasa cerah. R. Ya, hari Selasa cerah. Berarti Selasa. Selasa cerah. Negatif. Selasa ya. cerah. Iya, Pak. P. Kemudian yang D. Hari Kamis. Kamis. Ya. Hari Kamis tidak hujan. Ya. Di Kamis. Ki Kamis hujan. Ki Kamis. Nah, Kamis. Ki Kamis berarti bukan cerah berarti ya. Ya, hujan sih. Kalau Salju. hujan atau salju berarti. Salju. Salju, Pak. Jadi apa? Ki apa? Kamis salju. Ini ya hujan, atau salju ya. Salju. Nah, gimana nih menyelesaikannya? Iya, gimana? Ah, ini bisa dirubah sebenarnya. Jadi apa? Bisa dirubah ini? Di Kamis tidak negasi. Kamis, hujan, atau Ki Kamis salju kan gitu ya? Salju. Tidak salju. Oh, tidak salju berarti cerah ya? Ya, tidak salju. Iya. Ini salah, harusnya cerah ini. Ini tidak salju. Kalau nggak hujan berarti cerah gitu ya. Nah, biasanya kalau gini mulai dari D ya, dengan simplifikasi ya. Tidak bisa simplifikasi. Tidak bisa simplifikasi. Dari mana kira-kira mulai nih? Nah, kalau ini yang bagian A ini ya, bagian A ini negasinya apa sih? Negasi. Cerah, benar ya? Cerah. Cerah ya. Jadi hari X tidak hujan dan hari X tidak salju gitu ya. Berarti kemungkinan adalah cerah gitu. Cerah. Ya. Berarti ini masuk kalau X-nya Selasa, berarti Selasa itu cerah gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah bukan PX gitu ya, atau bukan P Selasa gitu ya. Apa P tadi lupa saya? Jadi saya tidak ambil cuti hari Selasa. Saya tidak ambil. Saya tidak ambil cuti hari. Saya ambil cuti hari XY. Ya. Jadi saya tidak ambil cuti hari Selasa, gitu ya.
Ya, gini aja gampangnya ya. Kalau saya ambil cuti kalau hari itu tidak hujan atau dan pakainya ya. Atau ya. Nah, kalau cerah berarti dia berarti tidak ambil cuti kan gitu ya. Berarti Tidak ambil cuti kan? Saya ambil cuti jika hujan atau salju. Salju ya. Salju. Jika saya ambil cuti maka hari itu hujan atau bersalju. Ya? Salju. Kalau bersalju pasti ambil cuti nggak? Ya. Belum tentu. Belum tentu. Salju. Ya. Kalau diambil cuti hari ini, kalau harinya pasti hujan atau bersalju. Salju. Negasi dari hujan atau bersalju apa? Cerah. Tidak hujan dan Cerah. salju ya, Tidak hujan dan tidak salju. berarti cerah gitu kan? Karena cuacanya cuma hujan, salju sama cerah aja ya, cerah berarti. Ya, karena negasi berarti yang benar adalah modus tolen, jadi adalah bukan peki ya, bukan. Nah, karena X-nya tadi kita udah ambil Selasa ya, Selasa cerah, maka kesimpulannya adalah saya tidak mengambil cuti hari Selasa seperti itu. Selasa. Oke, jelas? Jelas. Oke, ini coba-coba dulu ya. Afraid. Dan aku dia bilang aku gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, bisa jelasin ulang yang bagian A itu lagi? Bagian A, yang ini maksudnya? Ya. Yang ini ya? Kan kita buat apa namanya? Jika maka ini kan, jika saya mengambil cuti, maka hari itu kalau tidak hujan maka dia bersalju ya. Jika saya ngambil cuti ya, berarti jika PX ya. Ya. Nah, hari itu hujan atau bersalju artinya QX hujan atau QX salju ya. QX hujan artinya saya pakai warna lain aja ya. Saya tulis di bawah sini ya. Ini yang tidak terpakai tadi coret aja. Ya, Q X, hujan dibaca apa? Hari X hujan. Hari X hujan ya. Nah, ini sudah ini. Yang ini kan dapat ya. Atau berarti Q X, salju. Jadi ini hari X salju gitu ya. Jadi harusnya kesimpulannya adalah QX hujan atau QX salju. QX salju gitu ya. Jadi PX, jika PX maka QX hujan atau QX salju seperti itu. Ada yang menanyakan lagi? Oke, kalau ada kita akhiri aja ya. Waktunya tinggal 2 menit. Kita ketemu lagi
Oh, pas ujian langsung ya. Jika ada yang ditanya silakan di grup WA ya, di grup WA ya, jangan di PC saya. Jadi kalau kalian kalau saya belum menjawab, siapa tahu teman kalian bisa menjawab, gitu ya. Oke?